Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas simulasi jaringan 4 gedung dengan 100 PC. Sebelum kita melakukan rancangan terhadap jaringan 4 gedung dengan 100 PC, sebagaimana langkah-langkah sebelumnya, kita harus mempersiapkan peralatan yang akan kita pakai dalam rancangan jaringan ini. Pertama saya jelaskan, dalam jaringan 4 gedung ini kita akan memakai cloud computing dalam penyimpanan. Hal ini dapat mempermudah interaksi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Kemudian kita berikan satu server dan kita butuh satu DSL modem untuk menyambungkan jaringan kepada internet. Selanjutnya, dalam simulasi ini setiap gedung kita akan kasih 2 switch, yang mana dalam switch itu terhubung kepada komputer. Switch yang pertama itu adalah 12 komputer, switch yang kedua adalah 13 komputer. Jadi dari setiap gedung ini ada 25 komputer yang tersambung kepada jaringan. Di dalam simulasi jaringan ini kami memakai switch dengan 2950, yaitu switch yang mempunyai sebanyak 24 port yang kita butuhkan untuk menyambungkan komputer kepada komputer yang lain ataupun kepada server. Setelah semua perangkat yang kita butuhkan dalam simulasi jaringan ini, kita akan menghubungkan satu perangkat kepada perangkat yang lain dengan menggunakan kabel. Namun sebelum kita menyambungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain, kita periksa dulu terhadap routernya apakah dia itu sudah bisa menyambungkan portnya kepada perangkat yang lain. Kita klik kepada routernya, kemudian fisikal. Nah, ini ada 6 port yang dipakai oleh router PT di sini. Rencananya kami akan mengganti port yang tidak dipakai dengan port yang kita butuhkan untuk menyambungkan jaringan ini, yaitu kita akan mengganti port ini dengan port router NM1CFE ini. Namun sebelum kita mengganti portnya, jangan lupa kita matikan dulu routernya. Setelah itu kita geser port yang tidak dipakai. Masukkan router CFE nya, klik, kemudian ini digeser ke atas sebanyak 3 port. Kemudian kita hidupkan lagi routernya. Lakukan hal yang serupa kepada router yang ada di gedung 2, di gedung 3, dan juga yang ada di gedung 4. Ini adalah tampilan lembar kerja kita dalam simulasi jaringan 4 gedung yang sudah portnya kita rubah dengan sesuai kebutuhan. Kemudian setiap gedungnya sudah kita pisah, ada yang di lantai 1, ada yang di lantai 2. Kemudian langkah yang akan kita lakukan yaitu menghubungkan masing-masing perangkat ini dengan menggunakan kabel. Pertama, kita dari server kepada cloud itu kita akan gunakan kabel strike. Kemudian dari modem kepada cloud kita pakai kabel PON. Setelah itu dari masing-masing router kita akan pakai kabel cross. Pada modem
Nah, ini antara satu router dengan router yang lain sudah terhubung. Kemudian kita akan menghubungkan router dengan switch menggunakan kabel strike. Kemudian untuk PC dengan switch kita akan memakai kabel otomatis untuk mempercepat dalam pengerjaan. PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6, dan lakukan hal yang serupa kepada PC-PC yang lain yang ada di gedung ini dan juga yang ada di gedung 2, 3, dan 4. Ini adalah tampilan setelah semua perangkat kita sambungkan dan masing-masing perangkat sudah kita kasih keterangan IP-nya dan juga sudah kita rubah namanya. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dari masing-masing perangkat ini. Pertama yang akan kita lakukan adalah kita melakukan konfigurasi yang router yang ada di gedung 1. Klik di routernya, kemudian kita lakukan konfigurasi secara manual. Kalau di pertemuan kemarin di jaringan gedung 5 lantai kita memakai CLI, sekarang kita akan mencoba untuk memakai config secara manual. Kita klik di config-nya, pas Ethernet 00. Nah, di sini kita coba lihat pas Ethernet 00-nya nyambung ke mana, yaitu nyambung kepada switch. Nah, sebagaimana di sini keterangan untuk switch, untuk IP-nya adalah 192.168.1.1 di tab. Kemudian kita menuju ke fast Ethernet yang 10 ini kepada switch yang ada di gedung 1 di lantai 2, yaitu 192.168.2.1. kemudian pas Ethernet 2.0-nya ini nyambung kepada modem, yaitu 192 ini titik 168.10.5, dan yang di fast Ethernet 30-nya ini 30 nyambung ke router yang ada di gedung 3, yaitu 192.172.2.1. kemudian pas Ethernet 40-nya nyambung ke router yang ada di gedung kedua, yaitu 192.172.1.2, kemudian keluar. Dalam IP ini memang kami memakai kelas C semua, baik yang ada di gedung 1, di gedung 2, 3 maupun di gedung 4. Untuk yang di gedung 1 kita memakai IP
192.168.11, yang di lantai 2-nya 192.168.21. Ini sudah saya kasih keterangan semua. Lakukan hal yang sama kepada router yang ada di gedung 2 dalam penambahan IP manual yang seperti saya jelaskan barusan. Setelah kita isi konfigurasi dari masing-masing router itu sudah terisi semua. Ini kita cek yang ada di lantai 1, kemudian ini yang ada di lantai 2, di gedung 2 maksudnya, maaf. Ini yang ada di gedung 3. Nah, ini sudah terisi semua dengan port-port yang sudah dibutuhkan. Ini sudah terisi semua. Oh, ini ada yang lupa yang di gedung 3, ternyata pas Ethernet 4/0-nya belum di-on-kan. Jangan lupa untuk di-on-kan, dan juga 4.0-nya kita itu nyambung ke ternyata memang tidak dipakai karena ini adalah FA00, FA10, FA20 dan FA30. Sudah benar berarti. Selanjutnya ini yang kita isi IP adalah yang terpakai saja. Ini yang 40-nya memang tidak terpakai ternyata. Nah, setelah semua konfigurasi ini kita lakukan, coba. Nah, untuk sambungan kali ini antara komputer dengan komputer yang lain, rencananya konfigurasinya kita akan memakai IP yang di HCP agar mempermudah dalam pengaturan IP, karena ketika memakai IP statis dengan 100 komputer itu akan merubah satu persatu dari masing-masing komputer. Bagaimanakah langkah untuk kita itu memakai IP DHCP? IP DHCP kita klik saja routernya, kemudian klik CLI. Ketika ada tampilan seperti ini, di exit saja, exit, enter. Nah, kita ketikkan pertama itu adalah configure terminal, enter, interface, FA berapa tadi yang dipakai. Nah, ini yang nyambung kepada komputer adalah FA0/0, enter, klik IP DHCP full, namanya adalah gedung 1A, enter, ketikkan network 192.168 itu 1. Nah, untuk angka belakangnya itu kita kasih 0, kemudian masukkan subnet masnya, enter, kemudian klikkan default router 192.168.11, enter, exit. Lakukan hal yang sama kepada suite yang ada di lantai kedua, yaitu interface FA, FA 10, 10, enter, IP DHCP full gedung 1B
enter, kemudian networknya 192.168.2.0, enter, kemudian default routernya pakai 2, enter, exit. Stop IP configuration, coba klikkan di DHCP nya, pasti IP nya sudah sesuai dengan apa yang sudah kita kasih tadi, dan juga subnet untuk default gateway nya juga sudah mengikuti yang sudah kita buat tadi. Lakukan hal yang serupa yang ada di router gedung 2, gedung 3, dan juga gedung 4. Setelah kita melakukan konfigurasi dan juga memberikan IP dari masing-masing router dan juga PC, coba kita lakukan uji konektivitas satu perangkat kepada perangkat yang lain, apakah sudah tersambung dari PC 6 yang ada di lantai 1 ke PC 37 yang ada di gedung 1 kepada PC 37 yang ada di gedung 2. Pilot, coba kita ulangi lagi. Pilot, coba kita dari gedung ke server, juga pilot. Ternyata dalam pengaturan konfigurasi ini, ketika menyimpan banyak router, itu dibutuhkan yaitu RIP, yaitu Routing Information Protocol, untuk menyambungkan satu router kepada router yang lain, sehingga PC yang terhubung kepada router tersebut bisa terhubung kepada PC yang ada di router lain. Bagaimana langkah-langkah konfigurasi pengaturan terhadap RIP itu sendiri? Yaitu kita klikkan routernya, kemudian menu config di RIP di sini kita klik, baru di sini ada network, kita klik di sini, masukkan semua IP yang berhubungan dengan jaringan ini. Pertama kita masukkan IP yang ada di server, yaitu 192.168.10. Untuk belakangnya itu dinolkan untuk IP RIP. Kita klik add, kemudian yang ada di komputer suite gedung 1 lantai 1 192.168.10, add yang ada di suite 220 30 40 50 6, ada 8 suite, 7, 8. Nah, setelah kita memberi RIP kepada masing-masing router, kita akan melakukan uji konektivitas. Kita close saja. Sebelum kita melakukan uji konektivitas, lakukan hal yang sama yang ada di router yang ada di lantai 2. Klik routernya, kemudian config RIP. Kita tambahkan juga pertama yang server itu adalah angka 10, enter, di add, kemudian yang ada di gedung 1
1, add di gedung 2, add di ya. Add keluar, lakukan hal yang sama kepada router yang ada di gedung 3 dan juga yang ada di gedung 4. Setelah RIP-nya terisi semua, coba kita cek RIP sudah terisi yang ada di gedung 3, yang di gedung 4 kita cek RIP-nya juga sudah terisi semua. Baru kita lakukan uji konektivitas, itu dari gedung 1 ke gedung 2 dulu. File coba dicoba lagi. Nah, ini sudah sukses. Kemudian dari gedung 1 ke gedung 3, edit, coba kita lagi. Nah, juga sudah sukses. Coba dari gedung 1 ke server, kita ulangi lagi. Nah, ini sudah sukses. Dari gedung 3 ke server, sukses. Dari gedung 4 ke server. Nah, ini secara konektivitas antara semua PC baik di gedung 1, 2, 3 maupun 4 ini sudah terhubung semua. Begitu juga kepada server juga sudah terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi web servernya. Kita klik server yang ada di sini, kemudian tekan service HTTP. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk membuat contoh saja terhadap beberapa HTML, file HTML. Untuk tutorial lengkap tentang masalah HTML bisa dilihat di tutorial yang lain. Coba kita dari PC 6, kita klik desktop, web browser, kita untuk URL masukkan alamat IP dari server itu sendiri. Go. Nah, ini adalah contoh HTML sederhana yang saya buat. Klik. Nah, ini juga selamat datang di beranda. Ini sudah nyambung secara konfigurasi web servernya. Ini adalah yang dapat kami sampaikan dalam simulasi jaringan 4 gedung. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.